pribadi yang tahu mengakui kesalahannya dan tahu bertanggung jawab atas kesalahannya. Bapak Ibu, dalam dunia kita ini nggak gampang loh menemukan orang yang mau berbesar hati mengakui kesalahan-kesalahannya dan mau berbesar hati berkorban, bertanggung jawab dengan kesalahannya. Belum tentu. Orang kadang-kadang udah jelas-jelasan salah masih ngeles, udah jelas-jelasan salah masih berdebat, udah jelas-jelasan salah masih lari dari tanggung jawab. Banyak orang kayak begitu. Ya, tetapi Yunus adalah pribadi yang mau mengakui kekurangan dan kesalahannya dan mau bertanggung jawab. Di dalam Yunus 1 ayat 12, sahutnya kepada mereka, ya, kepada orang-orang di dalam kapal itu yang mengalami badai. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Karena aku badai ini menyerang kalian. Siapa di antara kita yang mau berani mengakui kesalahan? Ya, kalau ada kesalahan seperti Yunus, jarang orang yang seperti Yunus. Dia mau mengakuinya, bahkan campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda. Jadi dia mengakui kesalahannya, dia rendah hati dan dia mau bertanggung jawab. Nah, jadi itulah yang kita harus contoh dari Yunus. Ya, Bapak Ibu, mari kita belajar menjadi pribadi yang mau mengakui kekurangan, merendahkan diri, mau mengakui kalau memang salahnya salah, dan bertanggung jawab dengan kesalahan kita dan tidak lari dari tanggung jawab. Lalu apa lagi yang kita pelajari dari pribadinya Yunus? Yang kedua, Yunus ini, ya, dia adalah orang yang mau menceritakan tentang Allah kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang sama sekali tidak percaya, tidak mengenal Allah. Di dalam Yunus 1 ayat 9, ketika mereka bertanya, siapakah engkau, dari mana engkau, apa negerimu, dari bangsa apakah engkau? Kan yang ditanya, ya, pekerjaanmu apa, dari mana kamu datang, apa negerimu, dari bangsa mana. Mereka gak tanya agamamu apa, kepercayaanmu apa, Tuhanmu siapa, siapa yang kau percaya. Mereka gak tanya begitu. Mereka tanya, pekerjaanmu itu apa, kamu datangnya dari mana, negerimu apa, bangsamu apa. Itu yang mereka tanya. Tetapi jawabnya, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Nah, inilah salah satu sisi positifnya Yunus. Dia memberitakan tentang Allah. Dia memberitakan jati dirinya, aku adalah orang yang percaya kepada Allah. Dan dia mengatakan bahwa Allah lah yang menjadikan lautan dan daratan dalam kondisi yang badai. Kondisi badai yang menyerang mereka di tengah lautan. Dia berkata, ya, bahwa Allah lah yang dia sembah, yang dia percaya, yang menjadikan lautan dan daratan. Bapak Ibu, apakah demikian kita di dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, pergaulan lingkungan kita selalu menunjukkan bahwa saya adalah orang yang percaya kepada Yesus dan Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, yang mempunyai langit, ya, laut dan bumi. Apakah kita selalu menyatakan demikian, memberikan kesaksian yang demikian? Ya, sehingga mereka ini yang mendengarkan pernyataan daripada Yunus ini tentang Allah, pernyataan Yunus tentang Allah ini masuk ke dalam batin mereka. Kenapa? Ya, di ayat-ayat selanjutnya, ya, ayat 14, lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Mereka, bukan berserulah Yunus. Lalu berserulah mereka. Siapa mereka? Orang-orang di dalam kapal itu. Siapa orang-orang di dalam kapal itu? Orang kafir, orang yang gak mengenal Allah. Tetapi perkataan Yunus yang mengatakan Allah yang empunya, yang menjadikan lautan dan daratan, masuk ke dalam batin mereka, sehingga mereka berkata, ayat 14, lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki. Jadi dari ayat-ayat ini, ya, ternyata orang kafir tersebut, orang yang tidak mengenal Allah tersebut, akhirnya mereka mempercayai bahwa ada Tuhan, ada Allah yang mempunyai lautan, laut, bumi. Kenapa
Yunus ini. Nah, mari kita belajar di dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak malu menyatakan bahwa diri kita adalah anak Tuhan. Kita tidak malu menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan saya, juru selamat saya yang mempunyai alam semesta dan seterusnya. Yang terakhir, ya, Yunus akhirnya dia dicampakkan ke laut ya oleh orang-orang di kapal tersebut, dan akhirnya dengan penentuan Allah dia dimakan ikan dan masuk ke perut ikan. Dalam kondisi di tengah lautan, di dalam perut ikan ya, perut ikan sedemikian besar ya, dia masih hidup, dia berdoa. Kira-kira itu situasi yang mencekam nggak kira-kira? Saudara sendirian, gelap, dan gelapnya itu di perut ikan. Perut ikannya di tengah laut ya, dan orang-orang semua pasti berkabur lah ninggalin saudara. Itu kan situasi yang mencekam. Dan dia mengerti, dia menyadari bahwa itu adalah hukuman dia karena dia lari dari Tuhan. Nah, yang ketiga ini, dalam kondisi yang demikian, kondisi yang mencekam, ditinggalkan orang banyak, bahkan dibuang, yang mengalami kesulitan yang dia nggak tahu masa depannya harus bagaimana, apakah dia akan dirembukan, diolah di perut ikan itu dan mati. Dalam kondisi yang demikian, dia nggak mengeluh, dia nggak berkeluh kesah, dia tidak mengeluh dan tidak berkeluh kesah, tetapi dia berdoa. Dan di dalam doanya di ayat 9 ya, tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu, apa yang ku nazarkan akan aku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Luar biasa. Dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi penghukuman, dalam kondisi mencekam, seorang diri ditinggalkan, dan masa depannya bisa habis di situ di perut ikan, di lumak, kan tentu dicerna di perut ikan. Ya, tidak ada keluhan, tidak ada ketakutan, tidak ada marah, tidak ada kepahitan. Tetapi dia ya berdoa ya di dalam ayat 1 dan seterusnya sampai kepada ayat 9 klimaksnya, tetapi aku dengan ucapan syukur akan aku persembahkan korban kepadamu, apa yang ku nazarkan akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ya, klimaksnya adalah iman, keselamatan dari Tuhan. Jadi secara singkat inilah ya yang harus kita pelajari, kita contoh dari pribadinya Yunus. Maka tidak heran Yunus tetap dipakai oleh Tuhan. Ya, Tuhan menyelamatkan dia, Tuhan mengampuni dia, dan Tuhan tetap memakai hidupnya untuk menjadi nabi, untuk melayani. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar dari Yunus. Kita belajar menjadi orang yang rendah hati, yang mau mengakui keberadaan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, bahkan mau bertanggung jawab untuk setiap kesalahan-kesalahan kita. Mari kita menceritakan Allah, menjadi saksi Allah. Ya, dalam seluruh kehidupan kita menjadi saksi Allah. Mari kita memuji Allah dalam setiap keadaan, bahkan termasuk kesulitan-kesulitan kita, bahkan penghukuman kalau ada, kita harus menerima disiplin-disiplin rohani dari Tuhan. Kita tetap memuji Allah, menyembah kepada Allah, dan mengatakan keselamatan dari Allah. Seberapa saudara yang mengerti apa yang saya sampaikan dan berkata, Tuhan, aku mau belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Dan hari ini saya kembali belajar dari Yunus, seorang yang punya kecenderungan yang baik, kecenderungan yang luar biasa, ya, yang dicatat kecenderungan itu oleh Allah, sehingga sekalipun ada sisi negatif di dalam hidupnya, Tuhan tetap pakai hidupnya. Kalau saudara mengerti apa yang saya sampaikan dan saudara berkata, Tuhan, aku mau belajar mengerti apa yang menjadi kecenderungan yang jelek dari dalam diriku. Aku mau selesaikan itu, mau tinggalkan itu, mau belajar untuk berubah, meninggalkan hal yang buruk. Dan kecenderungan-kecenderungan yang baik di dalam diriku, aku mau mengasahnya, aku mau mempertajamnya, aku mau pakai untuk kemuliaan Allah. Aku mau belajar dari pribadinya Yunus. Saudara yang mengerti, katakan, Tuhan, aku mau. Saudara berdoa di dalam kita tundukkan kepala dan kita berdoa.